Halo anak-anak kelas 12, saat ini kita akan latihan soal tentang limit fungsi. Nah, ada untuk mengingatkan kalian tentang rumusnya. Jika limit x mendekati 0 dari sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 dari ax per sin bx. Nah, tinggal koefisiennya yang kita ambil, a per b. Begitu juga untuk limit x mendekati 0 dari tangen ax per bx dan sama dengan limit x mendekati 0 dari ax per tangen bx, ambil koefisiennya juga a per b. Begitu pula jika yang pembilang dan penyebut sama-sama ada sinusnya dan ada tangennya jadi penyebut. Oke, kita lihat. Nah, soal nomor 1, nilai limit x mendekati pi per 4 dari sinus x per kosinus 3x adalah, nah, kita bisa gunakan cara substitusi langsung untuk materi ini. Nah, kita substitusi, ganti pi per x dengan pi per 4, jadi sinus pi per 4 per kosinus 3 kali pi per 4. 180 bagi 4 itu 45 derajat. 180 bagi 4, 45 kali 3, 135 derajat. Nah, sinus 45 derajat setengah akar 2. Kosinus 135 itu hasilnya negatif setengah akar 2. Maka jawabannya negatif 1. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Nilai limit x mendekati 0 dari sinus x kali kosinus x kurang sinus kuadrat x sama dengan tangen x per tangen x adalah, kita lihat, kita ubah bentuk fungsi trigonometrinya menjadi, nah, pertama kan bagi sinus x per kosinus x, jadi saya ubah jadi kali kosinus x per sinus x. Setelah itu, nah, kali masuk kosinus x dan sinus x nya, kalikan dengan sinus x kali kosinus x, kalikan dengan sin kuadrat x. Nah, sinus x ini bisa saling membagi dengan sinus x, maka tinggallah kosinus x kali kosinus x jadi kosinus kuadrat x. Lalu di sini sinus kuadrat x bagi sinus x, sisa sinus x kalikan kosinus x. Nah, tinggal substitusi, x nya sama dengan 0, jadi kosinus kuadrat 0 kurang sinus 0 kali kosinus 0. Jadi 1 kuadrat kurang 0 kali 1, 1 kurang 0 sama dengan 1. Soal nomor 3. Nilai limit x mendekati 0 dari 2x dipangkatkan 3 kali per sinus kuadrat x tangen x adalah, kita lihat. Nah, kita ubah bentuk fungsi trigonometrinya jadi 2 pangkat 3 8, x pangkat 3. Lalu di sini saya jabarkan satu-satu. Limit x mendekati 0 dari 8 kali x per sin x kali x per sin x, kan ada sin kuadrat x jadi sin x ada 2, lalu x per tangen x. Nah, setelah itu bisa dijabar satu-satu. Limit x mendekati 0 dari 8, 8. Kalau x per sin x ini ikuti rumusnya tadi, maka nilai 1. Begitu x per sin x lagi 1, x per tan x juga 1, maka hasilnya 8. Nah, nomor 4. Limit x mendekati 0 dari 8x per sinus 2x adalah, kita lihat. Kita ubah bentuk fungsi trigonometrinya. 8x ini kita jabarkan jadi 4 kali 2x supaya 2x per sin 2x bisa dibuat fungsinya. Nah, limit x mendekati 0 dari 4 jadi tetap 4 nanti. Lalu limit x mendekati 0 dari 2x per sin 2x, kita gunakan rumus ini. Jadi hasilnya a per b jadi 2 per 2 sama dengan 1. Maka jawabannya 4 kali 1 sama dengan 4.
Nomor 5, nilai limit X mendekati 0 dari tangan kuadrat 3X sama per 36X pangkat 2 adalah, nah kita lihat tangan kuadrat 3X saya jabarkan jadi tangan 3X kali tangan 3X per, nah supaya sama dengan di atas maka 36 ini saya jabarkan jadi 4 kali 3X kali 3X, sehingga dapat dipisahkan 1/4 kali limit X mendekati 0 dari tangan 3X per 3X kali limit X mendekati 0 dari tangan 3X per 3X. Berdasarkan ini, ingat bahwa limit X mendekati 0 dari tangan AX per BX sama dengan limit X mendekati 0 dari AX per tangan BX adalah A per B, maka 3/3 sama dengan 1. Jadi 1/4 kali 1 kali 1 sama dengan 1/4. Nah, nomor 6, nilai limit X mendekati 0 dari X tangan 3X per 1 kurang cos kuadrat 2X adalah, kita lihat cara kerjanya. Kita ubah bentuk fungsi trigonometri. 1 kurang cos kuadrat 2X ibu ubah jadi sin kuadrat 2X. Maka bisa dipisah sinus 2X lalu sinus 2X. Nah, di sini dapat dijabarkan menjadi X sendiri lalu kalikan 3X per X per sin 1/2 lalu 3/2 kalau dipisah, maka di sini kita lihat X3 tiganya tetap, lalu 2 pangkat 2 4 X pangkat, kalau 0 berarti tetap 2 jadi 3/4. Ada yang paham? Kalau kurang mengerti nanti bisa bertanya langsung. Ini cara cepat ya, kalau mau pakai cara panjang agak panjang sekali. Jadi ini untuk mempersingkatnya seperti ini. X kali 3X-nya lalu 2X-nya dikuadratkan. Oke. Kita lihat nomor 7. Nilai limit X mendekati 3 dari X kuadrat kurang 9 per sin X kurang 3. Nah, di sini saya faktorkan X plus 3 kali X min 3 per sinus X kurang 3. Maka X plus 3, limit X mendekati 3 dari X plus 3 bisa dipisah, kalikan limit X mendekati 3 dari X kurang 3 per sinus X kurang 3. Nah, kalau berdasarkan rumus sebenarnya gampang. Kalau kayak begini kan sama kayak X per sinus X, nilainya 1. Maka tinggal kita substitusi 3 ini ke dalam, 3 tambah 3, 6 kali 1, 6. Kalau cara panjang seperti ini, misalkan dulu U X sama kurang 3, lalu nanti X kurang 3 mendekati 0, jadi U mendekati 0, jadi limit U mendekati 0 dari U per sin U, itu kan nilai 1. Begitu. Tapi kalau mau cepat, itu X kurang 3 dan X kurang 3 ini bisa nilainya 1. Nah, yang berikut nilai limit X mendekati pi per 2 dari sinus 6X per X kurang pi per 2 adalah, kita lihat cara kerjanya. Nah, di sini kalikan kayak seperti kalikan akar sekawan. Kalau kita kurangkan ini, karena ini mendekati pi per 2, maka di sini negatif pi per 2 tambah pi per 2. Kalau dijumlahkan nanti jadikan 6X per X kurang pi per 2. Nah, ini setelah itu 6-nya kali masuk ke dalam, jadi 6 kali X kurang pi per 2 tambah 6 kali pi per 2. Lalu setelah itu yang dapat kita lakukan adalah supaya 6-nya ini bisa jadinya kalikan 6 per 6. Nah, sinus 6 bagi 2 itu kan 3 pi. Lalu setelah kalikan 6 per 6, maka tinggallah negatif sinus 6 X kurang pi per 2
per 6 kali X kurang Pi per 2. Maksudnya kalikan 6 per 6 ini supaya pembilang dan penyebut sama. Sehingga bisa kita buat bahwa ini nilainya kan 1. Sinus 6 per 6 ini 1. Jadi negatif 1 kan ada min. Jadi tinggal 6 kali min 1 sama dengan min 6. Jadi bagaimana cara mengubah bentuk ini menjadi fungsi trigonometri ke bentuk X per sin X, atau sin X per X, atau X per tangen X, atau sin tangen X per X, sehingga nilai nanti 1. Nomor 9, nilai limit X mendekati 1 dari X kuadrat kurang 1 kali sinus 2 kali X kurang 1 per min 2 sinus kuadrat kali X kurang 1 adalah, nah kita lihat cara kerjanya. Nah, yang pertama dipisahkan negatif setengah. Lalu X kuadrat kurang 1 kalikan sinus 2 kali X kurang 1 per sinus kuadrat kali X kurang 1. Min setengah X kuadrat kurang 1 per, nah ini sinus kuadrat X kurang 1 saya pisahkan supaya di atas ini jadinya sinus 2 kali X kurang 1 per sin X kurang 1. Nah, lalu kita turunkan jadi min setengah kali 2X per kosinus X kurang 1, lalu 2 cos 2X kurang 1 per kosinus X kurang 1. Turunan sin kan cos ya, 2 ini diturunkan. Oke, kita lanjut. Lalu turunkan min setengah 2X per kosinus X kurang 1. Nah, jadi 2 cos 2 kali X kurang 1 per kosinus X kurang 1. Lalu masukkan nilai limitnya. Negatif setengah kali 2 kali 1 per cos 1 kali X kurang 1. 2 kali cos 2 kali 1 kurang 1, cos 1 kurang 1. Cos 0 nilai 1, jadi ketika dihitung min setengah kali 2 per 1 kali 2 per 1, hasilnya min 2. Nomor 10, nilai limit X mendekati Pi per 2 dari Pi kurang 2X kali tangen X adalah, nah di sini tangen X nya diubah jadi sin X per cos X. Lalu setelah itu supaya dia hampir mirip, kosinus X yang di bawah ini diubah jadi turunkan menjadi min sin X kurang Pi per 2. Nah, ingat bahwa limit X mendekati C dari A kali X kurang C per sin B X kurang C tetap jawabannya A per B. Maka kita lihat di sini min 2 nya tetap, karena ini X kurang Pi per 2 di bawah juga sama X kurang Pi per 2, yang di atas sinus, yang di bawah negatif sinus, maka tetap dia min 1 kali sinus X. Maka 2 kali sinus Pi per 2 sama X nya substitusi dan Pi per 2, 180 bagi 2 90, 2 kali sin 90, negatif dan negatif sudah berubah jadi positif ya, jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jika ada yang salah bisa menghubungi saya. Terima kasih.